Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Az-Zahra Rahmadani dengan ujung NPM 31. Di sini saya akan memaparkan analisis frasa endosentris dan frasa eksosentris pada konten TikTok. Halo teman-teman, di sini saya akan menganalisis frasa endosentris dan frasa eksosentris pada konten TikTok. Saya telah memiliki 4 data yang akan dianalisis. Data yang pertama adalah 1000 maaf untukmu ayah ibu. Frasa yang saya temukan adalah frasa endosentris koordinatif yang terletak pada ayah ibu. Mengapa demikian? Karena frasa endosentris koordinatif, kedudukan kedua unsurnya ini setara. Dan biasanya pada frasa endosentris koordinatif ini dapat diselipkan konjungsi dan atau akal. Kemudian pada data saya yang kedua, yakni dia sembuh sama orang baru, aku sembuh bawa mobil baru. Frasa yang saya temukan adalah frasa endosentris atributif yang terletak pada mobil baru. Mengapa demikian? Karena frasa endosentris atributif ini terdiri atas unsur pusat dan atribut. Mobil sebagai unsur pusat, baru sebagai atribut. Dan frasa endosentris atributif ini tidak bisa diselipkan dengan konjungsi dan atau. Kemudian pada data saya yang ketiga, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, akui mafia tanah sulit diberantas sampai kiamat pun masih ada. Frasa yang saya temukan adalah frasa endosentris apositif yang terletak pada Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Mengapa demikian? Karena frasa endosentris apositif adalah frasa yang kedua unsurnya ini dapat saling menggantikan, terdiri atas unsur pusat dan aposisi. Aposisi di sini tujuannya untuk menjelaskan unsur pusat. Jadi, Menteri ATR BPN sebagai unsur pusat, Nusron Wahid sebagai aposisi. Kemudian data saya yang keempat, yakni kalau capek itu istirahat, bukan tiba-tiba pengen ke Jakarta. Frasa yang saya temukan adalah frasa eksosentris yang terletak pada ke Jakarta. Perlu teman-teman ketahui, menurut tarikan, frasa eksosentris itu dibagi menjadi 3, yakni frasa eksosentris preposisi, posposisi, dan preposposisi. Nah, di Indonesia itu hanya menggunakan frasa eksosentris preposisi, yaitu kata depan. Jadi, ketika frasa eksosentris ini hanya dituliskan salah satu unsurnya saja, maka makna dalam kalimat itu tidak lengkap. Jadi, berdasarkan distribusi kalimatnya, frasa eksosentris itu harus lengkap. Tidak boleh hanya ditulis satu unsur pembentuknya saja. Dan berdasarkan distribusi kalimatnya, frasa endosentris itu boleh ditulis salah satu atau semua unsur pembentuknya. Sekian pemaparan analisis frasa endosentris dan frasa eksosentris pada konten TikTok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.